Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Nah, sesuai janji gue, kalau kemarin udah kita review unboxingnya, ya, udah kita dokumentasikan unboxingnya. Nah, sekarang lanjut ke masih dengan produk yang sama, Gaomon. Jadi hari ini mau gue review lebih dalam lagi tentang Gaomon ini. Nah, langsung aja, ini dia dusnya, ya. Dusnya sederhana banget, cuman ada kayak warna silvernya, sisanya soal warna putih. Nah, untuk detail yang di sini, lihat di sini aja karena ini kecil banget, gue malas banget bacanya. Ini kecil banget, sumpah ini kecil banget. Gue masih bacanya itu kan ada baterai free pen. Nah, itu kecil banget tulisannya. Maklum ya, -7. Jadi kalau ngeliatin kecil-kecil gini puyeng mata gue. Nah, di dalam dus ini ada, ya, ini ada konektor Type-C. Konektor Type-C buat ke handphone biasanya. Ini ada kartu ucapan selamat, ya. Oh bukan, ini download software. Ya, ini download softwarenya. Jadi kalau mau download apps-nya, bukan apps, apa namanya? Driver. Ya, ada di webnya ini. Kemudian ada manual book. Tulisannya kecil-kecil Amir. Waduh. Ya, ada tulisan Jepang, ada tulisan bahasa Inggris dan macam-macam, ya, di manual book. Ini ada penipnya. Penipnya ada berapa jumlahnya, Reja? 8. Ya, 8, ya. 8 tuh bisa dipakai lama banget. Oke. Demikian review kardusnya. Sampai ketemu lagi di edisi belum. Ya, Gaomon ya, sederhana banget tuh kardusnya, putih aja. Nggak ada gambar. Biasanya kan suka ada ilustrasi apa kalau di Fake, di Hyun, sama kemarin di XP Pen ada grafisnya. Ini polos. Nah, ini dia kabelnya. Kabelnya udah pakai type. Oh, belum pakai type C, masih mini USB. Ya, mini USB atau micro USB? Micro USB. Ya, masih biasa aja, cuman yang memang ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat ya soal kabel type C atau micro. Yang penting fungsinya berjalan dengan baik. Kualitas kabelnya juga cukup lumayan lah, nggak murahan banget, dia tebel cuman cenderung kaku. Ya, cenderung kaku. Mungkin karena masih digulung-gulung kayak begini ya, nanti lama-lama juga mulus sendiri nih. Ya, ini kabel, ini pen, ya, dia udah baterai free, ya, dan nilai plusnya di sini untuk pen. Ini gue ngerasa nyaman pakai yang ada karetnya kayak gini. Jadi ketika di grip tuh, sekalipun tangan lo agak berminyak dikit, dia nggak licin. Ini dia. Ya, dia ada karetnya di area sini nih. Dia ada karetnya, jadi gripnya tuh enak. Dan besar pennya juga gue rasa masih mirip sama yang punya One by Wacom kalau nggak salah nih. Oh ya, lebih besar ya. Memang sih waktu awal gue pakai One by Wacom memang gue ngerasa ini kecil banget, agak nggak nyaman. Ini lebih ke bambu kayaknya nih. Bambu kurang lebih segini nih, ya, agak lebih kecil sedikit lebih besar sedikit dari bambu. Dan dia nyamannya ada karetnya. Ya, ini bikin nyaman banget. Kalau One by Wacom tuh nggak ada karetnya. Cuman One by Wacom dimensinya yang dirubah supaya jari tetap ketahan tuh. Dimensi di ujung gripnya itu agak membesar, jadi jari bisa terkunci di situ tuh. Oke, ini One by Wacom ya. Kita skip. Kita balik lagi ke Gaomon S620 tadi ya. Jadi feel gue untuk megang grip pennya tuh berasa nyaman karena dia ada karetnya dan besarnya ini pas. Besarnya pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kemudian untuk tombolnya juga nggak terlalu jauh ya, terutama yang tombol bawah ya. Kalau tombol atas udah pasti jauh, ya, udah pasti jauh. Tapi yang penting feel tombol bawahnya masih berasa deket tuh. Ini nyaman nih pulpen. Jujur ini nyaman. Pulpennya nyaman, ya. Oke, itu feel pennya. Ini dia tabletnya. Ini dia artisnya nih, ya. Kalau dari rasanya dia cukup ngedoff ya, cukup bertekstur, cukup berserat ya, walaupun nggak berserat amat. Ya, tuh greget tuh, masih kerasa tuh greget. Nah, di bagian depan ada 4 tombol express key-nya ya. Ini bisa disetting sesuai kebutuhannya, bisa jadi CTRL, bisa jadi Alt, bisa jadi apa segala macam, bisa disetting nanti. Nah, di bagian belakangnya dia ada polkadotnya ya, jadi dia bertekstur. Kemudian juga ada 4 karet pipih di ujungnya untuk nahan dia supaya nggak gampang bergeser. Ya. Nah tuh, ini mantep nih ditaruh di meja kayu nih, ya. Cukup
Tuh, nggak geser-geser. Kalau pertama kali gue ngeliat memang desainnya agak kaku ya, dengan 4 tombol kotak kayak begini tuh gue berasa agak aneh desainnya. Cuman nggak jelek. Cuman gue ngeliat desainnya agak kaku aja, ya. Nah, walaupun dia melebar ke atas begini, ya, tetap work areanya cuman ngotak aja. Jadi ini nggak ada mesinnya cukup di bawah work areanya aja, sama di bawah 4 tombol ini, ya. Nah, cuman feel neken tombolnya entah kenapa gue ngerasa ini agak terlalu enteng ya. Jadi kayak tombol kayak berasa ringkih gitu loh. Cetek suaranya. Kedengeran nggak sih di sini? Loh, ya. Gue berasa ceteknya suaranya gede banget, nggak apa gimana ya? Kalau tombol yang lain kan agak dep nggak tercetek banget. Nah, ini berasa. Dan tombolnya juga ya tipis gitu loh, ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak pengaruh lah ini ya. Ini bisa dipakai, bisa juga nggak. Kalau gue pernah pakai Wacom Intuos yang agak besar. Dia di sebelah kirinya tuh ada tombol-tombolnya. Itu gue nggak pernah sentuh sama sekali, karena enakan di keyboard aja gitu, lebih Ctrl T, lebih apa segala macam, karena udah kebiasaan juga, ya. Nah, ini dia tampilannya dengan dengan papan yang masih agak berasa teksturnya. Kedengeran nggak sih di sini? Gitu. Ya, kali aja kedengeran. Coba aja cari aja buat ASMR tablet ya. Itu pakai apa ya? Bisa ngerekam suara ASMR tablet. Oke, ya. Kita langsung aja ke laptop. Kita rasain feel-nya bagaimana. Langsung ke laptop. Nah, ini dia guys tampilan dari drivernya. Umum ya. Dia ada pressure sensitivity adjustment, kemudian ada pressure testnya, ya. Enteng banget ya, disentuh tipisnya udah keluar ya. Berasa enteng banget. Ini bisa diatur sih. Cuman untuk pengujian ini gue nggak utak-atik apapun, jadi pure apa adanya dari settingan awal. Gue berasa enteng sih. Pressure sih oke tuh. Tekan tebal, tapi tipis aja tuh udah keluar. Ya. Di setting tipis aja udah keluar deh. Nah, sekedar informasi aja buat driver. Jadi drivernya si Gaomon ini agak unik nih. Jadi dia punya 2 driver yang bisa teman-teman download. Yang satu lagi untuk kerja biasa, untuk desain, Photoshop segala macam ya, berhubungan dengan software grafis. Nah, yang satu lagi ya, di sini ada lagi driver untuk main OSU. Jadi drivernya ada 2. Nah, sayangnya nggak bisa di-install dua-duanya aja ya. Jadi kalau mau install yang satu mesti di uninstall. Gitu, agak ribet sih. Cuman ya mungkin demi feel yang lebih baik, kepuasan yang lebih baik, dia bikin 2 driver khusus gitu. Jadi nantilah di next episode kita coba review buat yang main OSU. Kita fokus sekarang dulu di bagian grafisnya dulu, oke? Ya, so di sebelah bawah ada enable Windows Ink, disable NIP, mouse mode itu standar ya, sama kayak tablet-tablet lain. Fungsinya ya bisa ditonton dari video-video yang lain, sama persis dengan fungsi di tablet-tablet yang lain, ya. Nah, ini sih enak nih. Iya kan, greget gitu, masih kerasa lah, greget asik tuh. Gue sih lebih suka apa ya, tablet yang ada greget-gregetnya gitu. Nah, ini Express Key. Nah, ini Ctrl S ya, bisa disetting. Coba kalau kita klik, tuh bisa disetting ya, diketik aja maunya apa, Ctrl A, Ctrl D, Ctrl C, terserah. Ya, jadi 4 ini bisa di setting khusus sesuai kebutuhan kalian. Mau Ctrl S, kalau Ctrl S itu kan nge-save. Jadi kalau nge-save tuh tinggal nggak usah di keyboard Ctrl S. Nah, ini tinggal pencet trut dan nge-save dia, ya. Oke. Kemudian ada workspace-nya juga standar, dia memetan, ya kan, kotak tuh kan. Workspace-nya cuma segini, ya. Kemudian ada area full-nya, ada setting. Oke, ini ada 2 ini. Yang pertama ini dia ngebuka full layar. Kalau ini scalingnya sama dengan scalingnya si layar, jadi agak kecil sedikit, 16:9. Ya, kalau ini mungkin 16:9, sekian karena dia agak melebar sedikit, ya. Gitu. Kemudian ada setting lagi lainnya, ada backup includes all the setting of the device. Oh ya, settingannya bisa disimpan ya. Atau kalau punya settingan dari Gaomon yang lain bisa dipakai. Firmware,
About Gaumon tablet version number V16.0.0.37 Guangzhou Gaumon, made in China ya, made in China. Gue kayak jualan ini gue. Language English, ada Indonesia kah? Oh, ada bahasa Indonesia. Dia ada bahasa Indonesia, tag effect. Oh, masih di restart dulu tapi ya, nggak salah. Oh, dia ada bahasa Indonesia. Tapi buat berapa orang kalau di komputer pakai bahasa Indonesia itu malah bingung. Gue dari pertama kali dulu punya handphone sampai hari ini gue nggak pernah nyeting ke bahasa Indonesia. Gue selalu pakai bahasa Inggris, ya kan? Kayak misalnya paling gampang setting itu di handphone apa? Setelan ya, setelan. Galeri apa ya? Galeri. Tapi banyak lah. Ketika lu udah masuk setting yang jauh ke dalam tuh, lu malah bingung. Kayak istri gue pakai, bukan dia, anak gue apa istri gue pakai bahasa Indonesia. Itu ketika dia minta tolong settingin apa, gue bingung setengah mati. Jadi gue mesti balikin ke bahasa Inggris dulu. Karena gue udah terbiasa dengan komputer, dengan bahasa komputer yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi agak bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Karena beberapa hal-hal umum yang udah kita kenal pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketika berubah jadi bahasa jadi bingung. Misalnya apa? Mouse itu jadi apa? Tetikus. Ya kan? Nanti ada tekucing, anjing gitu. Ya, itu dia ya. Ini di drivernya, kita langsung tes di Photoshop. Ini tampilan Photoshopnya. Pertama kita coba tarik garis seperti biasa, simple. Enak sih, enak. Deret itu kelihatan. Deret. Ya. Tuh. Enggak, gue gak nulis Reza jelek lagi hari ini, tenang. Ya, jadi tekan tebel. Nah, tapi karena settingannya belum ini, kayak tebel yang mentoknya segini, ini bisa diutak-atik lagi ya nanti di setting ya. Oke. Ini enak nih. Sekarang kita coba tarik cepet. Wah, ini nggak ada ininya loh, nggak ada delaynya. Oh, kok cepet banget ada? Sedikit banget, nyaris nggak ketahuan. Tapi hitungannya udah cukup nyaman loh. Ketika gue tarik cepet ada sedikit banget. Tapi nggak ini kok, nggak ngefek. Bahkan nyaris nggak ketahuan. Tapi bagi gue yang udah biasa nyobain berapa macam jenis tablet dan tiap hari makan gue pakai grafik tablet juga, gue bisa ngerasain sedikit kalau dia ada delay. Tapi ini nggak parah. Bahkan nyaris tidak terasa sama sekali. Tapi ada sedikit banget. Tapi overall ini oke. Ini overall oke. Ini oke banget nih overall. Ya. Coba lagi. Kalau garis tadi nyaman. Oh iya. Kalau di delay penarikan garisnya itu dia memang ada sedikit banget. Cuman delay yang agak berasa, cuman memang ini gak parah juga. Sama kasusnya seperti XP Pen kemarin. Masuknya data ke laptop itu agak sedikit ada keterlambatan. Masuknya data dari gesek ke sini, cuman tidak mempengaruhi kualitas garis ya. Garisnya tetap bagus. Tapi ketika lu gesek di sini, dia butuh sepersekian detik untuk masukin data ke Photoshopnya, ya. Tapi tidak separah XP Pen kemarin, masih ada delay sedikit. Tuh. Ya, tapi kualitas garisnya tetap bagus. Tuh, ketika gue tangan gue mau tercontek lagi tangan gue nih. Gak apa-apa, jelek juga tangan gue. Tuh, ya. Reza anak gaul. Yes. Reza Wibu. Nah, ini sih emang iya kan? Bener kan? Nah, jadi ketika tarikan garisnya itu hanya sama kasus XP Pen kemarin, dia cuman ada delay di masuknya data doang. XP Pen juga sama. Walaupun dua-duanya ini sebenarnya gue bilang nggak efek apa-apa sih, karena di kualitas garisnya tetap bagus. Jadi nggak ada delaynya tuh bukan di tengah ketika lo gambar tret gitu, nggak. Hanya ketika masuk, lu udah garis di sini dia butuh waktu untuk masuk gitu loh. Ya, tapi kualitas garisnya tetap asik. XP Pen juga sama kemarin. Kualitas garisnya tetap asik gitu loh. Nggak ada patahan, nggak ada macet segala macam. Ya, lebih delay yang mana? Gue ngerasa agak lebih kalau nggak salah ya. Tapi bedanya nggak terlalu signifikan. Bedanya mungkin agak lebih delay yang XP Pen sedikit.
tapi tidak signifikan ya. Nggak signifikan tuh berarti mungkin selisihnya hanya 0, sekian sekian detik lah gitu lah. Dan dua-duanya ini kayak XP Pen sama si Gaomon ini nggak ada efek buruknya, nggak ada. Siapa juga yang mau narik garisnya secepat itu gitu loh, ya kan? Kalau di AI kan biasanya pelan-pelan narik garisnya. Kalau pelan tuh nggak ada efek. XP Pen juga sama kemarin. Kalau pelan itu nggak ada efek yang signifikan. Ini kita bicara kalau tarik garisnya cepat banget. Nah, tarik garis cepat ini biasanya terjadi sama guru atau dosen atau yang lagi ngejelasin. Kan misalnya metode, kan mereka nulis itu kayak tangan aja. Transportasi, oke, kita anak-anak kalian pasti melakukan ini dulu, kemudian ini adalah bagian penting, ini adalah bagian biasanya kalau ngajar kayak gitu, ini adalah bagian pentingnya, panah-panah gitu segala macam, ya. Tapi kalau nge-DI nggak mungkin secepat itu juga. Jadi gue bisa simpulkan untuk XP Pen sama Gaomon hari ini yang lagi kita review, delay masuk datanya itu nyaris tidak mempengaruhi apa-apa, ya. Itu hanya kecepatan data masuk ke dalam laptop dan diproses di Photoshopnya aja, ya. Jadi ini hanya hasil uji ketika cepat banget gesekannya, gitu. Coba kita besarin. Apakah datanya terlambat juga? Enggak, sedikit saja. Oh, kalau besar gini agak kerasa sedikit nih, ya kan? Gaomon sedikit lebih baik daripada XP Pen. Gaomon sedikit lebih baik daripada XP Pen. Tapi balik lagi, ya. Dua-duanya sebenarnya nggak ngefek apa-apa juga sih. Dua-duanya nggak ngefek apa-apa juga. Ini kita ganti brusnya yang soft. Ya kan tuh. Pengaruh garis-garisnya, pengaruh lagi apa namanya? Efek keluar garis itu nggak tetap bagus sesuai tangan kalian. Jadi memang nggak ada efek apa-apa lah. Jadi bisa disimpulkan delaynya ini abaikan aja lah. Ya kan, siapa juga mau narik garis secepat itu. Ya kan, kecuali kalian gambar atau ngasih adik kalian yang masih TK buat gambar-gambar segala macam, ya oke. Tapi kalau buat nge-DI, buat desain, XP Pen dan Gaomon tidak ngefek apa-apa dengan kualitas desain kalian dan tidak mengganggu, ya. Jelas Reja? Jelas. Oke. Nah, ini baru kerasa di penyakitnya nih. Ketika pen tool delay tuh, tek tek nih, tek ini adalah ketika suara tek yang gue keluarin adalah ketika gue nyentuh papannya, tek tek tek. Nah, ini baru kasih delay deh. Delay mana sih di laptop tuh? Banyak amat tombolnya. Oh, ini cobain. Ada sepersekian detik delay. Ini baru kerasa nih. Di XP kemarin nggak ada. Di XP Pen kemarin nggak ada delay sama sekali ketika menggunakan pen tool. Ini ada delay. Dan ini baru gue bisa bilang cukup agak mengganggu kalau lu lagi ngepet. Ya, ini ada delay. Ya. Jadi settingan laptopnya tidak dirubah, settingan drivernya tidak diutak-atik sama sekali. Laptop juga baru di start, colokannya aman, jadi tidak ada efek apa-apa ya. Mungkin kalau di setting lebih jauh lagi mungkin bisa, mungkin. Tapi gue melakukan review ini adalah dengan settingan apa adanya dan tidak merubah apapun. Dan yang terjadi adalah pen toolnya ada delay. Pen toolnya ada delay. Nanti gini deh, gue bikinin satu lagi video, bener-bener gue jajarin, ya, gue jajarin dari dua kualitas XP Pen dan Gaomon ini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri, ya. Tuh. Nah, ini baru kerasa nih, ada delaynya dan ini cukup mengganggu. Kalau ngepet tuh cukup mengganggu. Brush nggak ada masalah, justru kenapa harus ada di pen tool. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Illustrator. Apakah di Illustrator ngebrush dan pen tool juga bermasalah? Brush nggak ada masalah. Tidak ada delay sama sekali data masuknya. Tidak ada delay di penggoresan brush. Tidak ada delay di ujung akhir brushnya. Aman. Ya, bisa dibilang aman. Nah, kalau brushnya aman, sekarang pen toolnya
Kenapa pen tool? Pen toolnya udah jadi syarat ya, baik di Photoshop ataupun di Illustrator. Ini udah jadi syarat penting. Illustrator kalau di Photoshop mungkin untuk seleksi objek ya. Nah kalau di Illustrator biasanya buat bikin objek. Oh nggak ada delay nggak di sini? Nggak ada delaynya tuh, aman. Di Illustrator aman. Justru kenapa di Photoshop dia ada delaynya? Nah kalau teman-teman ada yang tahu kenapa bisa terjadi delay di Photoshop untuk tablet, dulu yang delay lagi apa ya? Adalah, ya ini videonya yang delay. Tapi kenapa di Photoshop dia ada lag ya pada saat pen tool tuh? Di Photoshop ada lagnya sedikit kalau pen tool, di Illustrator aman. Ya, di Illustrator aman. Nah kalau teman-teman ada masukan, bang ini tuh bisa delay karena ini bang settingannya begini, masukin ya nanti kita coba. Ya kita buktikan apakah memang benar kayak gitu karena waktu kita nge-reset barang-barang ini memang nggak butuh waktu lama. Beda kalau sama gue make One by Wacom yang udah Wacom sendiri udah tahunan gue pakai. Tapi nggak fair dong kalau terusan ngomong Wacom karena masih banyak produk yang bisa dibahas. Nah tapi kalau teman-teman tahu kenapa tablet-tablet itu bisa delay di Photoshop, ngomong aja. Bang itu karena settingan lu begini bang, itu karena laptop lu jelek bang, itu karena reja jelek bang, segala macam ya gitu. Ya kalau ada reja dia lancar gitu kan, segala macam. Ya jadi tolong coba kasih masukan buat kita ya. Nah balik lagi ke sini. Ini nyaman, di Illustrator nyaman, nggak ada masalah apa-apa. Justru kenapa di Photoshop gitu bisa terjadi delay tuh. Tek, 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 bunyi tek gue sesuai ketika gue ngeklik ya. Tek, tek, dan itu cukup lama loh. Tek, tek. Apa perlu kita bikinin di Instagram tabel review merek ini, brush pressure oke, delay ada contreng, ada X, segala macam. Ini bikin seru tuh kayaknya. Hasil rangkuman review. Nah ini jujur ini ganggu banget loh kalau ngepet tuh ganggu banget. Ini nggak ada objeknya aja. Ini ada foto apa nggak gitu jadi yang bisa dipakai aja? Foto mantan lu atau siapa gitu? Nggak punya mantan ya? Kasian lu nggak punya mantan ya. Nah ini lah foto 77 Indonesia. Ya, wah bisa sih ya. Misalnya ini, gue mau ngepet angka 77. Kenapa gue bisa bilang ganggu? Karena lu butuh cepet ngeliat hasil petnya. Oh mungkin di lurus nggak terlalu kerasa. Tuh, nggak terlalu perubahan warnanya, jadi default. Oke. Nah, tuh kan, lu butuh cepet gitu. Tek. Jadi ini cukup mengganggu. Ini baru tulisan angka 77 doang, belum foto-foto mobil, foto talent, kulit, binatang, buah segala macam yang detailnya lebih banyak. Nah, tapi balik lagi ke tujuan kalian ya. Kalau tujuan kalian butuh tablet murah yang buat belajar doang sih ya nggak apa-apa lah. Cuman memang masih banyak alternatif merek tablet yang dengan harga murah, tidak ada delay, tidak ada gangguan apapun ketika ngepet atau brush ya. Itu kembali ke pilihannya ke kalian sih gitu. Tapi karena biasanya orang beli tablet untuk belajar serius dan mengarah ke profesional, bahkan profesional, ya lo mesti pikir-pikir lagi ketika beli satu merek ya. Ailings sendiri udah berapa kali nge-review yang grade paling bawah. Bahkan mungkin ini grade paling bawah terakhir yang bisa kita bahas ya. Grade kita coba bagi grade ya. Ini mungkin grade D deh. Grade D itu yang di bawah 500.000. Nanti mungkin ada grade C-nya yang di bawah 800.000. Mungkin ada grade B-nya yang di bawah 1,5 juta. Nah sisanya grade A semua 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nanti kita coba ya. Gitu. Makanya sering-sering nonton videonya Ailings biar cepet dapat duit. Biar kita bisa beli barang lagi gitu kan. Daripada lu beli nyesel kan, mendingan nonton aja. Kalau nggak lu tidur lu puterinnya tuh videonya Ailings semuanya gitu. Ya. Jadi kita yang beli aja gitu. Oke. Nah gimana reviewnya? Agak menyedihkan sih memang kalau tablet ada delaynya ya. Kalau kemarin XP Pen delaynya di brush mirip sama Gaomon ini, tapi memang tidak mengganggu karena hanya tipis sekali delaynya ketika lu gesek, tapi tidak pengaruh ke kualitasnya. Tapi justru kenapa di Gaomon ini XP Pen kemarin nggak ada loh delay di pen toolnya. Tapi kenapa Gaomon ini justru delaynya ada di pen toolnya? Dan itu buat gue mengganggu banget gitu. Itu mengganggu banget dan nggak nyaman banget kalau buat kerja. Nah kita langsung aja ke kesimpulan.
kesimpulan pertamanya plusnya dulu lah. Plusnya dulu adalah pennya ini nyaman banget buat di grip karena ukurannya agak lebih besar. Tidak ada ada grip karetnya, jadi megangnya lebih nyaman. Jadi kalau lu habis makan gorengan megang ini nggak semena-mena langsung semata-mata langsung licin full plastik kayak punyanya One by Wacom ya. Ini tiap hari gue lapin pakai hand sanitizer nih biar bekas minyaknya hilang ya. Dan untuk pennya gue bilang cukup nyaman ya. Pennya oke banget. Ini pen paling nyaman, bukan paling nyaman juga sih. Ini pen yang cukup nyaman dibanding beberapa review-review lainnya gitu. Sekarang untuk tabletnya sendiri, cabut nggak apa-apa ya? Plusnya adalah bagusnya adalah dari Gaomon ini adalah teksturnya oke banget ya. Tadi kita gesek. Buat gue yang lebih senang bertekstur nih oke banget, nggak terlalu licin ya. Dan ini cenderung dibanding XP Pen kemarin agak lebih bertekstur. Kalau XP Pen kemarin sedang aja lah. Ini agak lebih oke nih ya. Kemudian dia menyediakan express key walaupun kualitasnya agak tombolnya agak kayak nggak tahu nih lu mencet apa nih, kayak berasa ringkih ya, cuman express key di sini untuk tablet seharga berapa? 477 ya. Reja yang belanja soalnya gitu, Pak butuh duit kasih gitu kan ya, biar susah. Itu kan setelah dia minta kelima kalinya. Minta pertama, kedua, ketiga, empat, sabar lu ya, Pak. Ntar lu aja, tunggu uang masuk lu aja. Jadi setelah minta kelima baru nih kasih gitu. Ya. Yap. Dari teksturnya, dari bobotnya nggak terlalu berat ya. Cenderung seperti tablet buatan Cina lainnya ya, enteng dan kualitas plastiknya biasa aja. Gue nggak bilang jelek tapi biasa aja tuh. Ya, suaranya nggak dep tapi trek gitu ya. Sama seperti mana Huion juga kayak begitu, Fake juga kayak begitu, biasa aja lah, sama seperti tablet Cina lainnya. Jadi gue rasa bukan masalah berarti ya. Kalau XP kemarin gue berasa memang lebih padat. Nah sekarang kita balik ke minusnya pertama, untuk tablet kecil yang mobile kayak gini sayang banget nggak dikasih gantungan buat apa? Buat nyimpan pulpen kayak begini. Ini kan pasti sering dibawa kemana-mana nih ya, buat nyimpan pulpen setelah make, entah di kanan entah di kiri. Karena walaupun kayak gantungan pulpen kayak gantungan baju lah gitu mirip di sini, itu walaupun sederhana, itu works banget, itu penting banget buat teman-teman yang biasa mobile buat naruh di samping atau di atas ya. Huion ada yang Huion apa Fake yang dipakai gitu juga kemarin, lupa ya. Ada Wacom dari pertama kali keluar ada kayak begituannya karena fungsi memang buat naruh pennya. Dulu gue pikir merek doang. Ya, pertama kali gue beli Wacom 10 tahun yang lalu gue pikir itu cuma gantungan baju. Gantungan baju kayak merek gitu lah. Iseng-iseng gue masuk loh, ngepas. Gitu loh. Dan gue review lagi brand-brand lainnya ngepas semuanya, memang buat naruh pen. Gitu. Jadi itu berfungsi banget. Sayang. Makanya saran buat sekelas Fake, sekelas Huion, sekelas XP Pen juga ada kemarin tuh. Gaomon, bikin aja gantungan baju di sini, gantungan pen, apa sih kayak merek gitulah. Itu berguna banget. Itu hal kecil yang berguna banget buat teman-teman kreatif yang kerjanya mobile. Oke, minusnya tadi itu di pentul tuh ganggu banget. Kemudian kalau dari segi material, memang tadi gue bilang materialnya sih oke, tapi entah kenapa gue ngerasa ini produknya agak ringkih. Ini ada suara cek nih gue. Kalau ditekan sih nggak terlalu bunyi. Tapi kalau gue cuma pegang pinggirannya, tuh nggak tahu tuh suara apa ya. Nah itu dia kesimpulan nilainya untuk untuk build quality-nya berapa aja kita kasih nilai aja. Kayaknya 7,8 aja cukup kali ya. 7,8 aja ya. Kalau 7,5 KKM itu biasanya didongkrak sama guru mapelnya tuh biasanya kalau di sekolahan ya. Nah kemudian untuk performance-nya, nah ini dia performance nih. Gue agak nggak fair kalau gue bilang 8 ya. Karena kemarin nah untuk performance-nya ini fatal karena di pentul. Pokoknya ngetesnya 2 aja, di brush sama di pentul. Itu tuh fatal banget kalau sampai di delay yang parah.
Nah kemarin delaynya si XP itu memang agak lebih banyak daripada si Gaomon ini, dan itu cukup memang tidak terlalu mengganggu, dan itu cukup nggak terlalu signifikan sih memang, gimana ya bahasanya ya, tapi memang ada sedikit delay ya, lebih banyak di XP. Nah cuman ini mengganggu banget, ini di pentul, jadi mungkin gue kasih nilai 7,3 untuk performance-nya si Gaomon ini. Kalau tidak terjadi sama pentul, mungkin nilainya agak sedikit lebih tinggi dari XP Pen. Jadi ini gue kasih nilai 7,3 aja ya. Cukup menjadikan memang, tapi ada harga ada rupa. Itu nggak bisa dibohongin ya. Walaupun gue nggak bilang tablet ini jelek, XP Pen jelek, Huion jelek, atau ada brand-brand lain yang jelek, nggak. Semua ada harganya, ada rupanya, dan tergantung kebutuhan teman-teman. Makanya kalau teman-teman untuk belajar, penggunaannya untuk belajar desain, baru pertama kali punya tablet, first tablet ya, brand-brand murah seperti ini nggak terlalu apa ya, nggak buruk buat kalian lah ya, karena ini untuk belajar segala macam masih oke lah ya. Gaomon sendiri pun gue bilang kalau misalnya gue mikir gimana, entah XP Pen entah Gaomon, gue mau beliin buat anak gue belajar daripada dibeliin mahal-mahal juga dia belum tentu pakai secara intens, bahkan mungkin sampai di SMA, lulus SMA juga masih oke. Tapi kalau teman-teman yang mengarahnya ke profesional ya, pilihlah harga yang memang cukup make sense, mungkin di atas 800 juta atau 1,5 juta. Karena kalau udah mengarah ke profesional pasti kan dapat duit. Jangan pelit untuk investasi alat kerja. Bahkan kalau punya rezeki beli aja Wacom yang 3 juta sekalian kayak, atau Huion yang 2 juta, 3 juta sekalian juga ada segala macam gitu. Jadi sesuaikan sama budget kalian, sesuaikan sama kebutuhan kalian, dan ingat ini adalah investasi, bukan alat buat main. Beda kalau lu beli joystick PS murah mahal, itu kan buat main ya kan. Tapi nggak juga sih, joystick PS yang mahal juga lebih nyaman, nggak bisa dibohongin sih ya kan. Beda kalau lu beli apa ya, murah aja deh, nggak usah mahal. Oh beda kalau lu beli ini, sedikit cerita aja nih. Kemarin gue pergi ke sebuah mall, gue beli, anak gue minta beliin Lego yang original. Dan lu tahu harganya berapa? Yang kotak cuman segini ya. Ini harganya 600.000 Lego original. Dan gue kepikiran, di Pamulang tuh ada toko mainan yang dia nggak jual Lego original, tapi dia jual Lego yang KW, made in China. Dan lu tahu berapa harganya? Gue beliin yang 400.000, itu kotaknya segede gini. Yang kalau Lego asli jual itu harganya 2 juta. Memang kualitasnya sedikit berbeda, kualitas plastiknya segala macam, tapi nggak signifikan banget juga. Bagi yang tahu brand-brand mainan kayak gitu, itulah pinter-pinter milih aja lah gitu. Tapi ini untuk investasi loh, buat kerja, buat cari duit gitu. Oke. Nah sampai di sini dulu cerita curhat gue sedikit tentang tablet dan masalah harga segala macam. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau ada masukan, ada komentar, komen aja di bawah. Tadi masalah bang itu pentul telat karena settingan lu ngaco tuh, ada yang ininya begini-begini. Karena gue lihat dari komentar-komentar sebelumnya, gue senang banget banyak teman-teman yang bantu ngasih arahan, bang itu nggak bisa di handphone karena ada settingan ini begini, bang kayaknya lu mesti coba yang ini deh bang. Ya, itu menarik diskusi kayak begitu. Nah teman-teman yang mau diskusi sama kita monggo tulisnya komentar. Nanti kalau nggak Reza, gue yang langsung jawab, dan itu menyenangkan buat kami dikasih masukan. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye.